Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi Oh Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, channel podcast Polisi Oh Polisi yang kami banggakan. Ketemu kembali kita pada sore hari ini. Kali ini kita coba menyikapi beberapa perkembangan informasi yang kita ikuti di masyarakat, terutama mengemukanya tuntutan dari keluarga korban melalui kuasa hukum atau pengacaranya tentang bagaimana sikap terhadap almarhum Brigadir J. Banyak hal-hal yang sudah disampaikan, tuntutan-tuntutan, permintaan dan sebagainya, dan juga banyak yang telah dipenuhi oleh pihak kepolisian. Seperti yang kita ketahui sangat menonjol adalah pemenuhan tentang otopsi ulang melalui penggalian kubur yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Sore ini bersama Mas Bekto dan Mas Arianto, juga saya kira sama-sama mencermati ini Iya. perkembangan di masyarakat tentang tuntutan ini. Mas Arianto, mengapa keluarga korban ya sudah sedemikian transparan, dibuka, dijelaskan, masih menyampaikan tuntutan demi tuntutan kepada pihak penyidik atau Polri? Ya, saya kira tuh keluarga korban ya yang diwakili oleh bapak maupun advokat itu sangat marah sekali ya. Karena Brigadir J yang menjadi andalan keluarganya itu sudah meninggal, kemudian dituduh sebagai percobaan pelakuan tidak senonoh dan menodong. Dan dia seakan-akan mati tertembak sebagai penjahat gitu. Padahal yang terjadi kan dia dianiaya kemudian dibunuh secara berencana kan yang sekarang terjadinya kayak gitu. Nah, Seperti yang diumumkan ya. iya seperti makanya sejak dari mula saya menuntut keadilan karena merasa harkat dan martabat keluarga kita itu diinjak-injak gitu, diperlakukan tidak adil gitu. Wong saya korban kok malah dianggap penjahat gitu. Itu saya nggak terima. Sehingga kan dia mengajukan laporan balik ya dan itu didukung oleh para advokat yang banyak itu sukarela saya kira. Itu mengapa sehingga dia menuntut banyak itu ya untuk mengembalikan harkat dan martabat keluarganya dia. Kira-kira itu, Mas. Menurut Mas Bekto ya, kalau tuntutan-tuntutan apa saja yang sempat Mas catat itu loh. Sudah disampaikan dan sebagian sudah dipenuhi menurut saya. Ya menyambung ke keterangan dari Mas Haryanto, kalau itu keluarga saya ya otomatis saya akan menuntut kan begitu. Nah, sedangkan tuntutan-tuntutan apa saja yang bisa saya catat antara lain, kok ada istilah tembak menembak. Oh, anak saya ini ditembak, anak saya ini dibunuh, ya. Kok adalah istilah tembak menembak dan kita tahu itu semua rekayasa. Yang kedua, ada seolah-olah ada dua laporan polisi. Laporan polisi model A, laporan polisi model B, dan sebagainya. Itu yang dituntut. Kenapa kok ini? Kemudian eh, anak saya itu punya handphone, handphonenya itu bagus. Kenapa kok itu raib? Nggak ada keterangannya. Kalau disita diberitahu dong, ya gitu. Yang ketiga kaitannya dengan rekaman CCTV. Rekaman CCTV kan sempat hilang meskipun kemudian ditemukan. Itu kan tuntutan kan. Kemudian otopsi ulang, ya, otopsi ulang dia berhak. Saya curiga itu anak saya itu dianiaya Iya. dan mati. Ya. Matinya belum tentu ditembak dan sebagainya sehingga menuntut otopsi ulang dengan cara dengan gali kubur, ya. Kemudian permintaan yang saya Penguburan ingat soal pemakaman ini harusnya secara jenazah. kedinasan, bukan Kok sembunyi-sembunyi. seperti binatang katanya gitu. Tuh. Kemudian harus ada penjelasan terbuka ya, secara terbuka oleh Polri ini, ya, bahwa peristiwa yang sebenarnya
Itu yang bisa saya catat, termasuk sebaiknya diumumkan motifnya itu apa, ya, kok sampai anak saya itu dibunuh, ya. Hmm. Berikutnya yang dituntut dari keluarga itu yang masih saya ingat adalah supaya dikembalikan nama baiknya, harkat martabatnya dia Dikembalikan. Ya, apa, yang dia Pulihkan. tercemar itu ya, ya. dipulihkan, ya. Itu tuntutannya. Terutama adalah tuduhannya sebagai pelaku pelecehan seksual itu kan keluarga nggak menerima sama Ya. sekali. Itu catatan yang terakhir yang saya ingat adalah tentang eh, pengembalian barang-barang pribadi almarhum selain handphone, ya. Karena ini tidak Ya, jelas, ya. Karena orang tua kan juga siapa sih yang ngerti barangnya anaknya itu apa aja, ya, barang-barangnya. ya. Ya, Kalau disita ya silakan aja disita, tapi kan ada surat ya. nggak Hmm. itu kira-kira. Saya tambahin Mas, saya tambahin Ya. Ya, Mas Bekto lupa. Tuntutan yang nomor 1 itu ya Mas ya. Dia bikin LP bahwa anak saya itu bukan tembak menembak, tapi dibunuh, dianiaya, Hmm. dan direncanakan. Itu kan gitu kan secara Ya, sadis. Saya minta itu. ya itu Makanya ya, yang bagian yang tadi minta ya, supaya ini ya dijelaskan minta sama dijelaskan karena polisi, dia dijelasin masuk itu. kayak gitu. Begitu itu pertama kali minta dijelaskan kenapa kok waktu datang nggak boleh ngeliat mayatnya gitu. Ternyata kan lukanya kayak gitu ya. Dia minta dijelaskan itu makanya buka otopsi itu tadi gitu. Ya, Terus tadi minta dibawa anak saya ini kan aniaya dari Magelang sampai ke sampai di itu kan Jakarta. Makanya saya 23. minta itu rekamannya itu kan gitu. Itu kan nah gitu. itu Pak. Tidak. Iya. Tadi saya catat juga itu pertanyaan atau tuntutan itu sudah terjawab Iya, iya. bahwa tidak sepenuhnya praduga dari pihak keluarga ini seperti itu nyatanya. Ya, memang Karena itu yang memang tadi diduga penganiayaan itu iya. memang Oh ya, CCTV termasuk yang menunjukkan. direncanakan itu Mas. Kan dia punya rekaman-rekaman bahwa ini mau Iya, dimatikan, ini makanya ini pasti diperencanakan gitu kan. iya, Itu kan dalil dia ya. Tapi ternyata itu juga belum tentu betul benar betul. semuanya karena yang terungkap belakangan kan adalah kan Pak Sambo ngedor di Nah, Jakarta kan bukan bukan dia bukan betul di direncanakan Jakarta dari sana kita kira-kira paling gitu. tidak Itu sudah berlapis-lapis. dijawab oleh penyidik, Iya, sudah diselidiki dan itulah yang dipakai dasar penyidikan kasus ini. iya. Bukan 2 LP tadi yang model A. Dihentikan. Dihentikan belakangan. Kemudian juga menuntut supaya jelaskanlah sejelas-jelasnya peristiwa yang terjadi. Hmm. Sudah disampaikan Bapak Kapolri bahwa Ya. dalam peristiwa tersebut Bapak Kapolri sendiri yang menyampaikan tidak ada peristiwa tembak menembak. Tetapi adalah penembakan. Tapi namanya keluarga tetap saja karena masih ada beberapa tuntutan yang menurut mereka prinsip tidak terjawab sampai saat ini. Yang pertama tadi menuntut supaya ini dijadikan pahlawan kepolisian. Bagaimana Oh, Mas Arianto? gini, kalau nggak salah usulannya gini. Ini kan anak saya ini kan meninggal menjadi korban. Korban perilaku buruk daripada Polri kan. Nah, ini dijadikan oknum lah. Ini dijadikan peringatan seorang yang meninggal sebagai korban dalam rangka perbaikan citra polisi kan gitu kan. Jadi pahlawan apa? Pahlawan reformasi atau istilahnya perbaikan citra polisi kira-kira yang diusulkan kan kayak Ya, gitu ya, Pak. paling tidak Iya, momentum gitu. Iya. peringatan lah ya. Jadi Pahlawan saya kira bersangkutan. jadi emang kalau kita resume ya Pahlawan lah kepolisian kita ngusulkan pahlawan Pak Waludin ya khususnya bukan main itu kan termasuk Pak Suryono Pak Suryo Sukanto sekarang belum Tapi berhasil. kita setuju Iya. itu peringatan untuk perbaikan. Tapi kita juga tidak menyalahkan mereka Mas ya. Karena sakitnya itu ya dendamnya itu pada perlakuan itu sehingga nuntutnya banyak. Tapi kan tuntutan tadi udah jelas. Apa? Dia minta apa? Laporan sudah diterima semua. Penganiayaan dan penembakan sudah terbukti kan gitu kan. Ya, Otopsi ulang sudah dilakukan. Kemudian penguburan secara militer sudah dilakukan. Ya kan gitu kan. Padahal kalau menurut saya otopsi ulang itu nggak ada gunanya itu otopsi yang pertama lebih ini ya, lebih valid gitu. Apalagi sekarang sudah didahului dengan apa pengakuan Pak Sambo bahwa dia merencanakan. Itu sudah terjawab semua apa yang dituntut oleh itu Mas. Gitu jadi. ya, tapi Apalagi ya? Tapi ini ada merencanakan masih ada Mas nih tuntutan keluarga pemulihan nama baik sebagai pelaku pelecehan seks. ya itu Bagaimana? kan sudah dijawab dengan ini di SP3.
Kasusnya Iya, kan ada di tapi SP3. dipindahkan TKP-nya ke Magelang. Itu ya, makanya itu kan makanya kan masih menuntut ke sana kan gitu kan. Tapi bagi saya Mas ya, kalau polisi masih pengen nuntut di sana, Memindahkan bukan polisi loh, pernyataan ya. iya, Dari pernyataan dari Pak Sambo kan Iya, itu, ya gitu kan. Itu kan bagian daripada motif kan itu kan. betul. Kalau untuk pembuktian 340 itu Mas, nggak perlu itu sampai sana-sana digali itu. Menurut saya, untuk kecepatan ini menjawab bahwa ini polisi betul-betul profesional, cepat diberkas ini. Kirim ke sana karena udah cukup merencanakannya udah jelas. Betul. Iya, saya merencanakan sama Barada ini door kemudian saya bikin apa skenario kayak gini gitu. Bila si tersangka katakan saudara FX Ya. ini sekarang FS mengaku atau menyatakan seperti itu, Ya. silakan aja disampaikan nanti di Itu di sidang Mas pasti akan di sidang. Kalau kita kejar sekarang ya, pasti dia juga nggak akan ngaku, malu kan, nggak akan itu. Dan kalau toh dia ngaku, polisi nggak akan ekspos itu motifnya apa, karena itu kan dilarang, itu melanggar etika gitu. Jadi intinya gitu Mas. Jadi saya bukan belain ini loh, bukan belain polisi loh, tapi ya itu secara logika kayak gitu. Iya, Nah, ini yang untuk katakan yang sudah terbukti sudah apa, udah majukan aja dulu berkas. betul. Itu udah cukup Pak, kuat saya kira untuk pembuktian di Yang Nah, betul. yang jelas tidak ada aturan undang-undang yang mewajibkan polisi itu harus menemukan, harus membuktikan motif. motif itu nggak perlu ding, yang Yang harus dibuktikan itu kan unsur-unsur tindak pidana. ya. Yang harus dipenuhi itu kan alat bukti. Dari 5 itu minimal 2. Dan saling terkait ya. Jadi motif ini otomatis nanti di sidang pengadilan ya, itu hakim bersama jaksa itu akan menggali. Iya. Motif itu kan hanya untuk memperberat, Mas. Yang Ya, penting kita sudah menunjukkan pasal ya, juga. sudah menunjukkan unsur subjektif ya. Saya Ya. baca kemarin itu di referensi 340 itu berencana itu unsurnya 2, subjektif dan objektif. Subjektif itu adalah apa? Niat dan rencana. Nah, itu yang perlu dibuktikan. Nah, sekarang rencana sudah ada kok, keterangan dari Pak Sambo rencana. Ngomongnya Barada itu rencana juga kan, kemudian RR sudah cukup banyak. Adapun cukup waktu untuk berpikir. Iya, dan hakim saya kira tanpa kan apa yang diomongkan mereka itu klop kan gitu kan. Iya. Sudah cukup itu perbuatannya loh. Adapun nanti motifnya nanti hakim mesti tanya, kamu kenapa ngomong gini? Ah itu nanti akan memperberat dia. Kalau dia rencananya mendadak ya mungkin ya agak ringan ya, tapi kalau rencananya jangka panjang itu lebih berat kan gitu. Termasuk juga niatnya sih. Rencana jangka panjang sebenarnya ada waktu berpikir ya. Iya, berpikir. Iya, iya. Gitu saya kira ya. Yang harus kita ingat juga bahwa tersangka itu berhak untuk bohong. Iya. Untuk mengatakan yang tidak. Betul. Ini yang masyarakat awam tidak banyak yang tahu. Iya. Dia berhak. Dan menjawab pertanyaan aja. Dan keterangannya itu yang di depan hakim nanti kan, yang dipakai sebagai bukti. Iya. Di sidang pengadilan tuh ya. Saksi pun kan gitu Mas. Saksi disampaikan di dalam persidangan kan. Walaupun sekarang ngaku gini. Dan disumpah. Iya, dibasumpah. Jadi gitulah. Sebagai terdakwa ada motif seperti itu. Nah, dia harus memberikan penjelasan. Iya, pasti di sana. Dia yang mendalilkan, dia juga membantu. Kalau dia berbelit-belit itu nanti jadikan hukumannya lebih berat kan gitu. Itu tapi polisi itu sudah mengetahui ada bukti-bukti tentang motif. Nggak ada larangan juga untuk menyampaikan. Ya, kalau motif pada waktu penyidikan. Betul. Nanti di sidang bisa berbeda lagi. Yang penting itu masih tidak melanggar etika lah gitu kan gitu. Tapi secara terus terang dalam penjelasan lawyernya, lawyernya saudara Freddy Sambo ya yang mengatakan melalui itu tulisan yang bersangkutan dibacakan kan mengatakan itu saya lakukan demi kehormatan kan. Iya, dia hanya ngomong sebatas gitu. Udah jelas kan motifnya, karena kehormatan, karena dendam, karena nggak bisa menahan emosi. Cukup itu. Apa? Itu nanti di sana itu. Yang membuat Anda emosi. Kita nggak bisa memaksakan dia harus ngaku gini, nggak bisa. Iya, jadi membuat laporan tersendiri lagi terhadap itu masih mungkin. Bagaimana? Membuat laporan tersendiri tentang yang disebut motif tadi. Katakanlah dia menyebutkan TKP-nya udah pindah.
yang semula udah dibangun. Udah, saya kira tuh buat apa dia dia kan tujuannya tadi kan anaknya tadi dibilang pelaku percobaan gitu, tapi kemudian ditembak, dibilang apa dibilang penjahat kan tuh udah terbukti kan sekarang bahwa dia direncanakan ditembak oleh Pak Jenderal itu dan secara sadis sudah terbukti kok, kurang apa lagi? Kalau seandainya itu pun dilakukan, salah apa Bang Ari? Ya. Pasal ini, Untuk menuntut ya kok tentang motif kok nggak mau ngaku, pindah kok berbohong? TKP-nya pindah. Saya maksud begini, untuk mendukung motif tadi, untuk Ya. mendukung motif, ya itu saya kira biar ranah hakim lah. Iya, karena itu di sidang motif. Ya, bukan Wah, bukan dalam penyidikan. kewajiban penyidik itu Mas hanya menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung bahwa unsurnya terpenuhi sudah. Kalau motif itu bukan masuk dalam itu gitu dan Iya. jadi kesimpulannya kira-kira gitu Mas. Jadi, Sebagian tuntutan apa yang kan kita sampaikan ke masyarakat. gini, Masyarakat, ya. ini resumenya kan gini. Apa yang dituntutkan oleh para advokat daripada keluarga itu kan banyak ya Mas. Ya. Tidak semuanya benar. Gitu kan? Betul. Buktinya yang tadinya tuduhan katanya penganiayaan dari Magelang sampai terbukti dengan rentetan itu. Dan Enggak masih kan? hidup. Dan masih hidup dan Sampai akibat di jejak digital. dan akibat daripada ini apa Mas? Akibat daripada ini apa? Kompolnas dibully katanya tuh corongnya polisi. Ya, Komnas HAM juga mabok lah sekarang, tadinya nari-nari di atas ya. Diomong ya itu udah karena dia mengumumkan yang tidak menguntungkan korban kan itu. Ya. Itu contohnya kayak gitu. Jadi apalagi tuntutan yang lain semua udah dipenuhin kok. Apalagi tuntutan yang di luar kewajiban polisi pun dipenuhin. Contoh, autopsi ulang, harus mendatangkan saksi. Itu kan nggak pernah terjadi kayak gitu. Ya udah dipenuhin gitu. Bahkan unsur-unsur yang terlibat juga dipenuhi. Iya kan dipenuhin gitu. Jadi intinya sudah gitu. Nah, kalau untuk jadi pahlawan itu ya itu bukan ranah polisi untuk menerima itu. Gitu. Saya kira itu Mas Aridono. Mas. Saya pikir yang penting ini kepada polisi itu fokus selesaikan penyidikan cepat. Ya, secepatnya ini karena ini kasusnya sepertinya hanya satu, tapi sebenarnya banyak. Ada prioritas. Yang diprioritaskan yang mana? Yang kasus pembunuhan 340 itu. 340 kan? Ya, iya. Nah, yang direncanakan itu yang paling penting. Ya, fokus Ya, itu betul. secepatnya. Betul. Ya, secepatnya bukan berarti buru-buru berusaha Iya. berusuh kan? Tapi jaksa udah siap kok. Enak kan itu. Pemenuhan unsur ke tindak pidana Iya. pasal 340, kemudian alat bukti cukup. Itu yang paling penting. Sudah 40 saksi sudah diperiksa kok. Kan gitu kan? Ya, Lengkap. dan saya pikir kita perlu mengapresiasi Iya. dari kejaksaan. Ya, yang Sudah sudah nyiapkan 30 kan. 30 jaksa penuntut umum, calon jaksa penuntut umum. Ya. Itu luar biasa menurut saya. Sudah antisipatif ya. Iya. Bagian dari presisi. Dia menggunakan kesempatan ini Mas untuk kampanye jaksa lebih hebat daripada polisi. Iya betul. Dan itu Saya sah-sah saja. enggak apa-apa, saya tidak mengutuk mereka. Tidak mencela bagus. mereka, tapi memang ini hebat. Jaksa sekarang hebat. Karena promosinya sangat bagus gitu loh. Nah, kayak ginilah mestinya dicontoh oleh polisi gitu loh. Promosi yang bagus itu bagaimana caranya mempromosikan diri. Tidak hanya cukup slogan presisi kemana-mana, tapi kayak gini nggak bisa menetralkan itu kan citranya itu. Itu kira-kira itu Pak. Saya bukannya menghina gitu ya, tapi supaya Pemirsa, demikian perbincangan kita sore hari ini. Intinya bahwa adalah hal yang wajar kalau keluarga melalui lawyer atau siapapun menyampaikan tuntutan pemulihan nama baik anaknya yang menjadi korban. Tetapi tentunya kita mengetahui juga bahwa sebagian besar tuntutan-tuntutan itu sudah dipenuhi oleh Polri. Oleh karena itu, pada masyarakat kita harapkan supaya mari kita bersabar mengikuti proses penyidikan yang sudah berjalan maraton dan cepat, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita harapkan sudah bergulir di pengadilan. Pada rekan-rekan penyidik juga kita sampaikan himbauan agar fokus saja kepada proses penyidikan ini. Kemudian mana yang di luar ranah kepolisian tak perlu menjadi perhatian yang menghabiskan energi, tapi fokus agar secepatnya kasus ini bergulir di pengadilan sehingga masyarakat bisa mengetahui fakta-fakta
yang sebenarnya di balik peristiwa yang menghebohkan ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.